Dunia modern dirancang untuk satu tujuan sederhana, mengambil sebanyak mungkin perhatianmu. Notifikasi, iklan, video pendek, semua itu dibuat untuk bikin kamu tetap scrolling terus. Saat ini, perhatian kamu adalah sebuah produk. Kamu pasti mikir kalau kamu yang mengendalikan handphonemu kan? Padahal sebaliknya, handphonemu lah yang lagi mengendalikan kamu. Dan kalau kita sampai nggak sadar akan fakta ini, dampaknya bisa berbahaya loh. Lama-kelamaan, bisa aja kontrol kita terhadap fokus semakin menurun, dan lama-kelamaan, kita bisa aja kehilangan fokus kita. Gimana caranya kita bisa fokus di dunia yang justru diciptakan untuk mengalihkan fokus itu sendiri? Kita hidup di era yang disebut sebagai attention economy, ekonomi yang bergerak dengan menjual perhatian manusia. Media sosial itu nggak gratis, kamu cuma nggak bayar pakai uang aja, tapi kamu bayar pakai waktu hidup kamu. Setiap detik yang kamu habiskan di layar, itu algoritma lagi belajar tentang kamu. Apa yang kamu suka, apa yang akan kamu klik, bahkan apa yang membuat kamu marah, senang, sedih, itu semua mereka lagi pelajari. Infinite scroll diciptakan supaya kamu nggak tahu kapan kamu harus berhenti. Akhirnya, otak jadi kehilangan kemampuan untuk duduk diam dan fokus pada satu hal. Makin lama kamu di sana, makin lemah juga kemampuan fokusmu di dunia nyata. Inilah yang membuat kita jadi gampang terdistraksi, karena udah ketagihan dopamin instan yang didapatkan dari scrolling. Langkah kembali untuk kembali fokus adalah sadar, awareness. Sadar kalau perhatian kamu itu sangat berharga. Sadar kalau setiap notifikasi yang kamu buka adalah potongan kecil waktu hidupmu yang hilang. Jadi mulai sekarang, kalau kamu mau buka HP, tanya dulu ke diri sendiri kayak gini. Hal ini emang layak dapat perhatian dariku? Awareness atau kesadaran diri ini bisa jadi langkah pertama atau benteng pertama yang bisa ngelindungi fokus kamu dari bisiknya dunia ini. Salah satu alasan kenapa fokus kita bisa terus menurun adalah karena kita terlalu sering mengkonsumsi tapi jarang sekali memproduksi. Kita menyerap informasi dari mana aja, kapan aja, dan tanpa arah, sehingga otak kita makin lama jadi makin capek sendiri. Makanya penting banget untuk mengganti kegiatan konsumsi pasif menjadi aktivitas aktif. Contoh kegiatannya bisa ganti scrolling jadi baca buku, nulis jurnal, lari tanpa lagu, meditasi singkat, atau sekedar duduk diam dan gak ngapa-ngapain. Aktivitas kecil ini ngebantu otak buat beristirahat sejenak dari kebisingan digital. Aktivitas-aktivitas ini bisa menjadi wadah untuk melatih fokus kamu kembali. Dan sebenarnya aktivitas-aktivitas ini sangat sederhana kan untuk dilakukan. Fokus bukan cuma soal bebas dari distraksi, tapi juga soal tempat kerja yang kamu pilih. Selain scrolling, lingkungan yang gak kondusif juga bisa menghancurkan fokus dan jadi distraksi baru. Kalau aku biasanya saat mau deep work, yang aku lakukan adalah menapihkan meja kerjaku, matikan notifikasi yang gak penting, dan jauhkan HP dari jangkauan saat aku lagi mengerjakan sesuatu. Biasanya nih, HP aku masukin ke dalam lemari, dan aku fokus bekerja. Jadi kalau aku ada niat mau main HP gitu, nggak bisa, karena HP-nya di dalam lemari, dan jauh, malas untuk ngambilnya. Ritual-ritual kecil gini tuh seakan ngasih sinyal ke otakku yang bilang kayak gini, oke Noah, ini saatnya untuk fokus. Dan percaya deh, hasilnya bener-bener works banget. Hasilnya bisa nge-boost fokus berkali-kali lipat, dan aku bisa kerja deep work berjam-jam tanpa rasa bosan. Karena lingkungan sangat mempengaruhi fokus ya. Jadi coba deh sekarang mulai ciptakan lingkungan kerja versi kamu sendiri yang kondusif, atau kalau kamu mau niru cara aku tadi juga nggak apa-apa banget. Fokus itu bukan bakat, fokus itu keterampilan. Dan yang namanya keterampilan harus terus diasah kalau kamu mau terus meningkat. Layaknya otot yang harus dilatih agar semakin membesar, fokus juga sama, harus terus dilatih. Coba latih skill fokus kamu dengan cara kayak gini. Mulai latihan 20-25 menit untuk fokus. Kamu bisa menggunakan waktu tersebut untuk baca buku selama 20-25 menit, setelah itu istirahat selama 5 menit. Ulang terus kayak gitu, 25 menit bekerja dan 5 menit istirahat. Tapi pastikan di waktu 20-25 menit itu kamu benar-benar fokus dan deep work, nggak ada distraksi sama sekali. Saat pikiranmu misalnya mulai lari ke hal-hal yang lain, coba tarik pelan-pelan agar kembali. Aku nggak bilang latihan untuk mengembalikan fokus ini akan mudah ya, tapi kalau kamu mau latihan terus, pasti kemampuan untuk fokus kamu bisa kembali lagi. Berprogres dan harus konsisten. Dunia modern saat ini akan selalu berisik, tapi kita selalu punya pilihan untuk berhenti berpikir dan balik memutuskan ke hal yang penting. Hidupmu adalah apa yang kamu beri perhatian, jadi pilihlah dengan bijaksana. Mulai sekarang, tanya ke diri sendiri, apa yang layak dapat fokusku hari ini? Karena di dunia yang sangat sibuk ini, kesadaran adalah bentuk fokus tertinggi yang bisa kita punya. Well teman-teman, this is the end of the video. Thank you so much buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat untuk kalian semua, dan kita ketemu di video selanjutnya ya. Bye!